Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'addin an Bari'u haddatsana Abi haddatsana Asim wa huwa ibnu Muhammad ibni Zaid an Zaid bin Muhammad an Nafi'. Kala berkata siapa Nafi', Ja'a datang siapa Abdullah ibnu Umar, datang ila Abdillah bin Muti' pada Abdillah bin Muti'. Hina ketika karena ada min amril haroh dari perkara tanah haroh. Perkara tanah haroh itu terjadinya dualisme kepemimpinan Islam. Maka apa yang ada zamana Yazid bin Muawiyah, pada zamannya Yazid bin Muawiyah, masa kepemimpinan atau masa keamiran Yazid bin Muawiyah. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Muti', itrahu memberilah kalian li Abi Abdirrahman pada Abi Abdirrahman. Abi Abdirrahman itu ya Abdullah bin Umar, wisadatan pada bantal untuk santai. Biasa kan kalau orang-orang Arab itu kalau santai terus duduk di atas bantal begitu. Bantal yang memang diperuntukkan untuk santai, sambil ngopi apa sambil makan kurma. Faqala maka berkata siapa Abdullah bin Umar atau Abi Abdirrahman, ini sesungguhnya aku lam atika, tidak datang aku padamu Abdullah bin Muti', li ajlisa, untuk duduk untuk santai, namun ataituka, datang aku kepadamu, liuhat disaka, untuk bercerita aku kepadamu atau menyampaikan hadis aku kepadamu, hadisan pada hadis atau pada cerita, sami itu yang mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda siapa Nabi, man barang siapa khala'a yang mencabut melepas yadan tangan min to'atin dari ketaatan, lagia maka ketemu Allah pada Allah, yaumal kiamati pada hari kiamat, la hujata, tidak ada alasan atau hujah yang membenarkan, lahu baginya, waman dan barang siapa mata yang mati, walaisa dan tidak ada, fi unukihi di dalam lehernya, bai'atun janji setia atau janji bai'ah, maka mati dia mitatan keadaan mati, jahiliyatan jahiliyah. Rawahu Muslim.
Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang disampaikan dari Nafi. Saat itu Abdullah bin Umar itu salah satu sahabat Nabi, sahabat generasi kedua, karena kan Umar itu kan sepantar dengan Nabi. Nah, kemudian dia anaknya Umar bin Khattab. Nah, saat itu dia datang kepada Abdullah bin Muti ketika terjadi perang Tanah Haroh di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Jadi kalau kita lihat sejarah atau tarikh Islam itu kan setelah masa kepemimpinan Ali itu kan kemudian terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali. Nah, sehingga untuk meredam konflik itu harusnya kepemimpinan itu kan beralih kepada Hasan atau Husain. Namun tidak. Yang menjadi pemimpin adalah Muawiyah. Kemudian begitu Muawiyah meninggal digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Dia menjadi pemimpin Islam yang berpusat di Madinah. Nah, di masa kepemimpinan si Yazid bin Muawiyah itu memang ada kelemahan, sehingga banyak orang yang kemudian balelo, mencabut ketaatannya kepada Yazid bin Muawiyah. Kalau sekarang itu ya mosi, tidak percaya, sehingga kemudian membuat kepemimpinan tandingan. Nah, melihat konflik sama-sama orang Islam itu, kemudian Abdullah bin Umar datang untuk menengahi lah. Nah, yang saat itu didatangi adalah Abdullah bin Muti. Nah, ketika kedatangan seorang ulama sahabat Nabi, maka Abdullah bin Muti kemudian menyuruh kepada anak buahnya untuk memberikan bantal. Kasih bantal itu Pak Abdullah ini. Nah, biar santai lah. Kemudian Abdullah bin Umar atau bisa dipanggil Abi Abdurrahman, dia mengatakan, saya tidak membutuhkan bantal. Saya datang di sini bukan untuk santai, ngopi, enggak. Saya untuk mengingatkan kepada kalian tentang hadis Nabi yang aku dengar. Yang isinya Nabi bersabda, barang siapa yang mencabut ketaatan, dia sudah janji setia berbaiat kepada pemimpin yang satu, terus dia nggak puas, kemudian membuat pemimpin tandingan lagi, kemudian berbiat kepada pemimpin yang baru, namanya itu mencabut ketaatan, maka besok pada hari kiamat tidak ada alasan bagi orang itu untuk mengelak dari siksa Allah. Maksudnya dengan langkah yang dia lakukan, kalau dalam dunia sekarang itu melakukan makar, ada kepemimpinan, terus kemudian membuat kepemimpinan yang baru, maka besok pada hari kiamat, kalau kemudian orang itu mendapatkan siksaan, tidak ada alasan untuk menolaknya, untuk menghindar itu tidak ada, karena otomatis kan dia telah melepas tali baiatnya itu, tali janjinya yang menjadi pengikat. Karena kalalnya orang itu ketika ada ikatan, apapun seorang suami
laki perempuan itu menjadi halal hidupnya, halal berumah tangga ketika ada ikatan tali pernikahan, sehingga jadi halal saat dia memberikan nafkah, pahala, bahkan mohon maaf ketika hubungan suami istri halal. Karena apa? Ada tali pernikahan tadi. Namun kalau tidak ada tali pernikahan, walaupun mungkin ya kumpul, orang kumpul kebu, Salmon Raven, itu juga sama, mereka juga kumpul dalam satu rumah memberikan nafkah, namun tidak ada ikatan perkawinan, maka semua yang dilakukan nggak halal, dosa semua. Jadi orang itu halal ketika ada janji, bai'ah, atau tadi kalau pernikahan ya janji suci. Orang itu mempertanggungjawabkan ketika dia sudah mengucapkan sumpah janji. Contohnya sekarang ini, secara de facto pengakuan sekarang ini, pemilu kemarin sebagai presiden Pak Prabowo. Namun secara de jure, secara hukum itu belum. Nanti setelah Presiden Pak Prabowo melakukan sumpah jabatan. Sekarang masih Pak Jokowi. Nah, ketika dia sudah mengucapkan sumpah jabatan, itulah resmi, dia akan mempertanggungjawabkan jabatan kepresidenannya. Sehingga halalnya orang itu ketika ada janji. Maka kalau kemudian ada orang dia sudah berjanji, janji baiat, janji setia, kemudian dia tidak taat atau melepas ketaatannya, melepas janji setianya tadi, ya berarti sudah lepas tali janjinya. Maka hukumnya barang siapa yang mati dan tidak ada di lehernya tali bai'ahnya kepada pemimpin, maka dikategorikan mati jahiliyah. Mati jahiliyah, mati dalam keadaan kebodohan, mati musyrik, sama, berarti mati yang tidak halal. Kita hidup di dunia ini mesti pernah berjanji saat dalam kandungan atau mungkin dalam alam roh juga kita sudah berjanji pada Allah. Saat kita lahir juga dalam kandungan juga berjanji. Saat mungkin kita menikah juga berjanji. Bahkan kalau pejabat, ketika dia resmi menjadi pejabat, dia sumpah dan janji. Maka ya supaya tetap istiqomah menetapi janjinya itu, jangan dikhianati, jangan kemudian tidak ditaati. Hadatsana Musaddadun hadatsana Isa ibni Yunus hadatsana A'mas an Zaid ibni Wahbin an Abdurrahman ibni Abdi Rabbil Ka'bah an Abdillah ibni Amrin anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pola bersabda Nabi, man barang siapa baya'a yang berjanji, janji setia, imaman pada imam atau pemimpin, fa'atahu maka memberikan dia pada pemimpin atau imam tadi, sofkota yadihi, jabat tangannya, amrota kolbihi, dan dua hatinya, maksudnya ya lahir batin, wal yuti'hu maka hendaklah taat dia,
pada pemimpin, mastato'a selama mampu dia, fa in jaa maka jika datang akhoru yang lain, pemimpin tandingan, yunazi'uhu yang mencabut siapa akhor yang lain tadi, hu pada janji janji, fatribu maka memukullah kalian rokobal akhori pada lehernya yang lain. Rawahu Abu Dawud. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abdullah bin Amr. Nabi bersabda, barang siapa yang sudah menyatakan janji setia kepada salah satu pemimpin dengan berjabat tangan, atau ya hatinya sudah lahir batin untuk menghalalkan hidupnya, maka dia mengucapkan janji dan setia pada seorang pemimpin, ya maka supaya taat, karena tentunya janjinya mengucapkan kalimat sami'na wa atokna mastatokna. Sami'na kami sanggup mendengarkan, kami sanggup untuk taat, ya sepol kemampuan kami. Jika ada orang lain, pemimpin lain yang memaksa membuat kepemimpinan tandingan, maka ya pukul lehernya. Maksudnya ya nggak boleh. Sudah ada kepemimpinan yang sah, yang diakui, yang resmi, terus dia membuat kepemimpinan baru lah, ya tidak boleh. Umpamanya di Indonesia sudah ada negaranya, seorang presiden dalam pemilu sudah diangkat, disumpah jabatan, ya, maka kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang nggak puas, kemudian dia ingin membuat pemimpin tandingan, ya nggak boleh, mesti diperangi, kategori makar. Kita lanjutkan. Hadatsana Ismail hadatsani Ibni Wahbin an Amr an Bukair an Busr ibni Sa'idin an Junadah ibni Abi Umayyah. Qala dakhalna, masuk kami ala Ubadah bin Sumit, wa huwa dan Ubadah iku maridun, orang yang sakit. Kulna berkata kami, aslahaka, semoga menyembuhkan kepadamu siapa Allahu Allah. Hadis ceritakanlah, bihadisin dengan cerita, dengan hadis, yang fa'uka, yang memberi manfaat kepadamu siapa Allahu Allah, bihi dengan hadis, sami tahu yang mendengar kamu, minan nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Ubadah bin Somit, da'ana memanggil pada kami siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayana maka bersumpah kami pada Nabi, atau berbai'ah kami pada Nabi. Faqala maka bersabda Nabi, fima di dalam apa-apa akhoda yang mengambil siapa Nabi, alaina atas kami, an bayakna bahwa berbai'ah kami atau berjanji kami, ala sam'i atas mendengarkan, wa to'ati dan to'at,
Fimang syatika di dalam semangat kami, wa makrohika dan terpaksa kami, wa usrina dan sulit kami, wa yusrina dan mudah kami, wa asarotin dan pilih kasih, alaina atas kami, wa ala nunazi'a dan bahwa tidak mencabut kami, al-amro pada perkara, ahlahu pada ahlinya perkara, illa kecuali antarau bahwa melihat kamu kufron kekafiran, bawahon yang jelas, indakum di sisi kalian, minallah dari Allah, fihi di dalam kekafiran, burhanun dalil. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abi Umayyah. Abi Umayyah bercerita, saat itu kami menjenguk Ubadah bin Somit, sahabat Nabi yang sedang sakit. Begitu sampai kemudian kami mendoakan Pak Ubadah mudah-mudahan cepat sehat dan amal solih, ceritakan hadis pada saya yang mudah-mudahan hadis itu bermanfaat bagi engkau, hadis yang engkau dengar dari Nabi. Terus Ubadah berkata, dulu saya pernah dipanggil Nabi, kemudian kami menyatakan janji setia kepada Nabi. Nah, dalam janji setia kepada Nabi itu, Nabi memerintahkan dalam janji setia itu kami untuk bisa mendengarkan, bisa taat di dalam hal-hal yang kami sedang semangat atau kami sedang terpaksa, atau dalam perkara yang mudah atau perkara yang sulit, atau bahkan pilih kasih. Dan kami juga dijanji untuk tidak melepas janji kami pada ahlinya janji, pada pemimpin tadi, kecuali kami melihat, kalian melihat kekafiran yang jelas secara dalil, kecuali pemimpinnya itu memang udah maksiat, nggak sholat, nanti kan dalilnya kan jelas, man taroka sholat faqad kafar. Namun kalau hanya sekedar ada kelemahan, ada kekurangan, maka tidak boleh kemudian melepas janji setianya. Dan saking pentingnya hidup itu mempunyai pemimpin. Bukti orang yang punya pemimpin ya ada ikatan tadi. Seperti tadi, orang itu bukti suami istri kalau ada ikatan, bukti bahwa dia pemimpin saya, ya dia dilantik secara de facto maupun secara de jure.